Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah keluarga. Walaupun dilakukan melalui live recording, tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih dan berkat Tuhan boleh sampai ke hadapan Ibu Bapak jemaat yang terkasih yang berada di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan diri kita berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Mari kita lakukan dalam doa pembukaan untuk mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaanmu sehingga kami dapat menikmati karyamu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagi-Mu ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silahkan duduk. Mari kita bermazmur dari Mazmur 73 ayatnya yang ke-21 hingga 28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. seperti hewan aku di dekat-Mu. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku, Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-Nya.
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kami sembah dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan karuniakan bagi kami. Dalam perjumpaan kami pada ibadah keluarga di malam ini, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pedoman bagi perjalanan kehidupan kami yang senantiasa memuliakan dan mengagungkan Engkau. Karena itu karuniakanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua, agar setiap kami yang membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup beriman. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4, kita baca ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26. Injil Yohanes pasal 4, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26 yang menyatakan demikian. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang,
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Berbahagialah semua orang yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hakikatnya setiap orang mempunyai kebutuhan dasar. Dan ada banyak kebutuhan. Pertanyaannya, apakah sesungguhnya yang dibutuhkan dalam hidup manusia yang membuat ia tidak akan haus lagi? Yang dapat melegakan manusia dari rasa haus, dari kekeringan rohani, kekosongan batin, gelisah, dan jauh dari damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut seorang psikolog Amerika, Abraham Maslow, dengan teori kebutuhannya, dia menulis ada 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis. Pangan, sandang, papan. Dengan kata lain, manusia membutuhkan air, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Membutuhkan oksigen dan lain sebagainya. Yang kedua, manusia membutuhkan rasa aman. Rasa aman dari bahaya, ancaman, sakit penyakit, bencana alam, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial, di mana manusia membutuhkan cinta, seks, pergaulan, mendapat pasangan hidup, dan keturunan, dan lain-lain. Yang keempat, kebutuhan untuk pengembangan diri. Ada 2 bagian di sini. Yang pertama, kebutuhan dihargai, diapresiasi apa yang dilakukannya. Adanya pengakuan, harga diri, dan perhatian. Dan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk menyatakan diri kepada orang lain atas prestasi puncak yang dicapai dalam kehidupannya. Dari teori kebutuhan Maslow ini, apakah sesungguhnya ini telah menjawab semua kebutuhan dasar manusia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata selain 4 hal ini, masih ada lagi kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan oleh manusia. Dan jika tidak terpenuhi, ini justru membuat manusia tidak merasa aman,
tidak merasa tenang, selalu merasa gelisah, bahkan bisa kehilangan sifat kemanusiaannya. Kebutuhan apakah itu? Kebutuhan persekutuan seseorang dengan Tuhan, yang menjadi sumber kehidupan spiritualitas, moralitas, dan mendapatkan makna hidup yang sesungguhnya. Dan sesungguhnya hanya Tuhan yang dapat memenuhi kebutuhan ini. Kebutuhan manusia yang terdalam. Seperti cerita dalam perikop pembacaan Alkitab kita, di mana menceritakan tentang seorang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di sebuah sumur yang dipahami bahwa itu adalah sumur Yakub. Perempuan Samaria ini rupanya sedang mengalami apa yang dinamakan dengan rasa haus tapi tanda kutip. Walaupun sesungguhnya ia telah memiliki, dalam bacaan kita dicatat, ia telah memiliki 5 orang pria, 5 orang suami yang memenuhi kebutuhan biologisnya. Tapi realitanya adalah ia telah memiliki 5 orang suami, bahkan ada 1 orang yang memang dikatakan bukan suaminya, tapi hidup bersama dengannya. Bahwa ia masih kekurangan dan masih merasa haus. Dalam tanda kutip, yang mungkin saja ia berpikir selama ini, ya rasa haus itu hanya pada ketika ia haus, dia membutuhkan air. Dan untuk memenuhi kebutuhan air agar menghilangkan rasa hausnya, itu ia sudah merasa cukup dengan datang mengambil air di sumur Yakub. Umat yang dikasih Tuhan, rupanya perjumpaannya dengan Yesus pada saat itu membawa dia, menuntun ia menyadari apa sesungguhnya kehausan, rasa haus yang ada dalam dirinya. Awalnya Yesus berjumpa dengannya, Yesus yang sedang kehausan meminta air kepadanya. Dengan Yesus berkata dalam ayat 7, "Berilah aku minum." Setelah itu Yesus menyampaikan kepadanya bahwa ia memiliki, daripadanya ada air hidup yang membuat orang tidak akan mengalami kehausan lagi. Dan tentunya ini menarik karena kemudian perempuan Samaria ini meminta agar ia bisa mendapatkan air hidup itu, agar ia tidak lagi kembali untuk mengambil air sumur itu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
pertemuan ini antara perempuan Samaria dengan Yesus memberi ruang bagi perempuan Samaria untuk melihat kebutuhannya yang sesungguhnya. Bahwa yang dibutuhkan dalam hidupnya adalah kehadiran Sang Mesias. Sebagaimana yang dia katakan dalam ayatnya yang ke-25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi sesungguhnya yang dibutuhkan adalah kehadiran Sang Mesias. Perempuan ini rupanya memiliki pengetahuan tentang agama. Tetapi tentunya tidak cukup. Ia tahu bahwa ia sedang bersama dengan orang lain menanti Sang Mesias. Tapi penting untuk orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang agama diperlengkapi dengan pertemuan bersama dengan Kristus. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dari pertemuan ini, perempuan ini menyadari bahwa ada sumber air hidup, yaitu Yesus yang sedang berbicara dengannya. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus dalam penantian mereka akan Sang Mesias yang akan memuaskan dahaga mereka. Bahwa ia adalah Mesias itu yang mereka nantikan. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kebutuhan utama manusia modern pada masa kini adalah rasa haus. Tapi cenderung pada untuk memiliki. Karena itu tidak mengherankan apabila banyak orang menghalalkan berbagai cara untuk memiliki lebih banyak. Tetapi ternyata dalam pengalaman begitu banyak orang yang kemudian tetap merasakan haus, tetap merasakan tak terpuaskan, seperti orang sedang meminum air laut. Bahwa rasa haus itu tidak dapat dihilangkan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sesungguhnya memenuhi rasa haus secara rohani? Tentunya dengan kita belajar dari perjumpaan antara perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Perempuan Samaria ini terus dan masih merasa haus dan dia tidak memahami sesungguhnya apa yang membuka, apa sesungguhnya kehausannya yang sesungguhnya. Kenapa? Karena ternyata dia masih lekat dengan kehidupan duniawi. Dia rupanya masih lekat dengan kehidupan yang hanya untuk memuaskan hawa nafsunya belaka. Karena itu, mari seperti perempuan Samaria. Ketika dia berjumpa dengan Yesus dan dia tahu sumber air hidup adalah Yesus yang memberikan kelegaan, yang memberikan kepuasan baginya.
kita juga terpanggil untuk ada dalam perjumpaan dengannya. Kita harus membangun hubungan yang baik dan terus terhubung dengan Dia sebagai sumber air hidup itu. Jika hubungan kita terputus dengan Dia, maka kita akan menjadi seperti mata air yang kering. Usahakanlah, walaupun di tengah-tengah keadaan dan kondisi saat ini yang terasa makin berat, jangan pernah kita terputus dengan Dia, sang sumber air hidup. Kita harus meminum air kehidupan yang ditawarkan kepada kita. Orang yang meminum air kehidupan yang ditawarkan Tuhan, yang memberikan kelegaan, ada janjinya yang berlimpah, yang berhubungan dengan hal-hal yang kekal. Tapi tentunya bukan hanya hal yang kekal saja, nanti di kekekalan saja, tapi tentunya dimulai dari kehidupan sekarang dengan apa yang bisa kita alami dan kita rasakan dalam hubungan dengan Dia, sang air hidup itu. Umat yang dikasihi Tuhan, salah satu janji Yesus dalam percakapan dengan perempuan Samaria adalah memberikan air kehidupan. Bahwa Yesus bukan hanya menawarkan air sumur biasa, tetapi Ia yang terus-menerus memancarkan sampai pada hidup yang kekal, dan itulah yang Dia tawarkan. Jadi air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal, itu ayat 14, yang Dia tawarkan dan Dia ingin kita terima daripadanya. Dan air ini tersedia bagi siapa saja yang haus dan yang mau menyambutnya dengan iman. Air ini bakal memuaskan dahaga yang lebih dalam. Dahaga akan persekutuan dengan Allah. Yang tidak dibatasi oleh tempat, tetapi dia akan terus mengalir di dalam roh dan kebenaran, ayat 21 sampai 24. Persekutuan yang tidak akan pernah mengering, melainkan semakin kuat, memancar dari hari ke hari. Umat yang dikasihi Tuhan, apa sesungguhnya kebutuhan kita? Bisa jadi kita sama seperti perempuan Samaria yang dengan sejumlah kebutuhan atau begitu banyaknya kebutuhan kita, dan mungkin kita merasa itu yang bisa memuaskan rasa dahaga kita. Kita seperti perempuan Samaria yang tidak tahu bahwa ada sesuatu yang mendasar yang dapat memenuhi kebutuhan kita, yang tidak akan membuat kita haus dan haus lagi. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Jika kita mau meminum air kehidupan yang diberikan olehnya, kembali dipertegas, maka kita tidak akan haus lagi. Kita akan dipuaskan dan beroleh kelegaan. Bahkan air kehidupan itu akan menjadi mata air di dalam diri kita yang terus-menerus memancar. Yang berikut, berhentilah untuk kita mencari dan mengejar kepuasan duniawi. Memang dalam hidup ini, dalam rangka memenuhi 4 kebutuhan dasar, kita harus bekerja keras.
Kita harus berjuang. Tapi yang menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai apa yang kita kejar hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi kita saja. Karena itu, berhentilah mencari dan mengejar kepuasan duniawi. Tinggalkan segala sesuatu yang menjadi penghalang kita untuk membangun hubungan dan yang membuat kita tidak terhubung dengan sumber air hidup. Yang membuat kita tidak terhubung dengan Kristus Yesus yang sanggup dan mampu memuaskan dahaga kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kendati pun mungkin 4 dasar kebutuhan manusia tidak sepenuhnya terpenuhi, tetapi ketika kebutuhan dasar persekutuan dengan Tuhan itu kita alami, justru akan memampukan kita untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan dasar sesuai teori Maslow yang tidak terpenuhi. Itu tidak membuat kita gelisah. Kita tidak membuat kita itu jauh dari damai sejahtera. Pengalaman Ayub, dia adalah seorang yang sangat setia kepada Tuhan. Kita tahu bahwa ada kebutuhan-kebutuhan dasar pada waktu itu yang tidak terpenuhi, rasa aman, tentram karena adanya pergumulan penderitaan yang dialaminya, yang digambarkan sudah jatuh ketimpa tangga dan juga ketuang jet. Tapi justru kita bisa belajar daripadanya, di mana dia berani untuk berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja tetapi tidak mau menerima yang buruk? Itu adalah penyataan sikapnya kepada istrinya yang berkata kepadanya, masih bertekunkah engkau dengan kesolehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perubahan terjadi dalam hidup perempuan Samaria ketika ia ada dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kemudian menyadari apa yang dikatakan oleh Yesus tentang kehidupannya, bahwa sungguh betapa hidupnya memang dari sisi kebutuhan biologisnya itu terpenuhi. Bahkan ia memiliki banyak, namun ia merasa kekurangan dan haus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah roti hidup itu yang mampu memenuhi kebutuhan kita yang sesungguhnya. Rasa dahaga kita yang sanggup menghilangkan kegelisahan kita, yang sanggup menghilangkan kekosongan dalam batin kita, karena Dia berkenan mau tinggal dalam hidup kita. Untuk itu, buanglah sifat duniawi kita buanglah sifat duniawi kita. Jangan menjadi manusia duniawi. Jika diri kita dikuasai oleh daging, maka akan menimbulkan keinginan daging dan akan menjadikan kita jauh daripadanya. Tapi jika hidup kita ada dalam persekutuan dengan Dia, dikuasai oleh Roh, maka niscaya
Hidup yang ada dalam perjumpaan dengan sumber air kehidupan membuat kita bukan hanya dipenuhi, dipuaskan dahaga kita, yang memberikan kelegaan, ketenangan bagi kita, tapi kita akan mampu menghasilkan buah-buah dalam kehidupan. Air hidup memberikan keselamatan dan kesegaran, kepuasan rohani. Karena itu jagalah hubungan kita dengan Tuhan. Jagalah hubungan baik kita dengan sumber air kehidupan, agar hidup kita juga akhirnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita mainkan firman Tuhan dengan menyanyi hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu telah kami dengar. Dan untuk itu Bapa, biarlah firman ini selalu menerangi kami. Kesadaran bahwa ada begitu banyak kebutuhan kami dan ada kebutuhan dasar lainnya. Biarlah ini kami terus ingat
yaitu kebutuhan akan persekutuan dengan Engkau. Sehingga ini membuat kami mungkin dalam banyak hal ada kebutuhan dasar lain yang tidak terpenuhi. Tetapi kami tidak menjadi gelisah. Kami tidak jauh dari damai sejahtera karena kebutuhan dasar di mana kami memiliki persekutuan dengan Engkau. Kami terhubung dengan Engkau. Dan orang-orang yang terhubung dengan Engkau, yang adalah sumber air hidup, selalu akan merasakan kelegaan. Selalu akan merasakan damai sejahtera dalam keadaan apapun kami. Memberkati seluruh jemaat GPB Pelita dalam kehidupan hari lepas hari, dalam usaha dan pekerjaannya. Berkenan Tuhan mengaruniakan kesehatan dan kekuatan atas mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam usaha maupun pekerjaan mereka dengan baik. Daripadanya berkat Tuhan Engkau karuniakan yang akan memenuhi seluruh kebutuhan dasar umat-Mu atau jemaat-Mu. Mereka diberkati, dicukupkan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, biarlah hikmat yang daripadamu menuntun kami untuk menyikapi keadaan yang masih membuat kami harus bergumul karena pandemi COVID-19, belum lagi pergumulan dan persoalan yang menghadang perjalanan kami. Biarlah dengan tuntunan hikmat-Mu memampukan kami melihat setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini dengan cara pandang positif. Dan bahwa untuk menjadikan kami dewasa, terkadang pergumulan dan pergumulan datang menghadang perjalanan kami. Oleh pergumulan dan persoalan yang kami hadapi, sebenarnya bertujuan mendewasakan kami. Biarlah ini yang membuat kami tidak bersungut-sungut, tidak menjadi kecewa, tidak menjadi putus asa. Dan merasakan bahwa kok betapa beratnya kehidupan ini dan sepertinya Tuhan jauh dari kehidupan. Karena pada dasarnya Engkau tidak pernah jauh, melekat dengan sumber air kehidupan. Kami tahu Engkau Allah ada bersama dengan kami dalam keadaan apapun. Engkau Allah menyertai dan Engkau Allah menopang dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang berduka cita Engkau hiburkan. Yang ada dalam berbagai kesulitan kehidupan keakibat pandemi COVID ini, Tuhan tolong mereka Bapa, agar mereka bisa keluar dari keadaan ini. Yang sedang mencari pekerjaan, Engkau bukakan jalan bagi mereka. Bapa, mereka yang berduka cita karena COVID-19 yang datang mengambil anggota keluarga mereka lewat peristiwa ini. Hiburkan mereka Bapa, agar mereka tidak larut dalam duka cita. Berkati semua jemaat GP Pelita dan pelayanannya, agar segala sesuatu dapat berjalan lancar. Semua yang mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ibadah, baik dalam ibadah live streaming, juga dalam ibadah minggu dan juga dalam ibadah Rabu. Bapa di surga, kepadamu kami menyerahkan pemandu lagu, organis, operator multimedia sound system, liturgos, semua yang mengambil bagian pada saat ini. Biarlah pelayanan kami boleh berkenan kepadamu. Sampai kami mau berdoa di bulan Pelkes ini, biarlah membawa kami menyadari panggilan kami selaku umat-Mu untuk peduli dengan saudara-saudara kami yang membutuhkan. Mereka yang ada di daerah pedalaman yang sulit terjangkau karena medannya yang begitu berat. Kami di kota-kota besar, di tempat-tempat yang memungkinkan kami untuk bisa menopang mereka. Biarlah kami akan melakukannya dengan rasa syukur dan penuh sukacita. Sehingga mereka yang melayani di sana dan jemaat yang membutuhkan dukungan kami boleh merasakan saluran, boleh mendapatkan berkat melalui kami sebagai saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, inilah kami semua. Kami menyerahkan kehidupan dan pelayanan kami dan keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari umat kita berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita yang kita ucapkan secara bergantian. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu, ya Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu.
hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat malam keluarga yang diberkati Tuhan. Ibadah tanggal 10 Juni 2020 sudah selesai. Saya Diakan Lukas Posumapongo dan Ibu Pendeta Irma Polii mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat sekalian. Biarlah kita senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang.